Sekarang kita masuk ke SMA yang dalam beberapa waktu terakhir ini masih terus mengalami rally, dan mungkin buat my friends yang baru join, mungkin berpikir, baru update di harga sekarang buat SMA sama MTek. Enggak, kita sebenarnya bahas MTek sama SMA itu sudah sering, tapi kita sudah agak lama dan baru mulai bahas lagi tanggal 18 Juli. Jadi sebelum rally ini terjadi. Jadi bukannya pom-pom ya di harga atas, tapi memang kita sudah update di pertengahan Juli sebelum naik kencang seperti saat ini. Dan setiap ada cerita, ada sesuatu yang baru, kita pasti akan update. Yang terakhir, kalau dari SMA, saya mau update dari informasi saham free float-nya SMA. Jadi kalau my friends buka keterbukaan informasinya si SMA per bulan Juni atau akhir Juni 2025, my friends bisa lihat bahwa di Mei itu saham free float-nya sekitar 16,64%, di bulan Juni itu jadi 15,47%. Jadi ada penurunan nih my friends, yang sebelumnya itu ada di angka 16,64% menjadi 15,47%. Nah, berdasarkan keterbukaan informasi yang terbaru per bulan akhir Juli, jadi tadi Juni sekarang ke Juli, tadinya 15,47 berkurang lagi nih my friends menjadi 14,65%. Jadi bisa dikatakan jumlah saham free float-nya SMA ini kecenderungan terus mengalami penurunan, dan sebenarnya apakah ini adalah sentimen yang positif? Ya, normalnya hal seperti ini adalah sesuatu yang positif ya, karena semakin terus berkurang saham yang beredar, ketika nanti fundamentalnya itu mengalami improve yang sangat signifikan, atau mungkin ada terjadinya corporate action dalam beberapa waktu ke depan atau di tahun mendatang, orang-orang yang akan berbondong-bondong membeli saham ini, supply-nya akan berkurang nih my friends. Jadi berbeda kalau dibandingkan dengan beberapa bulan yang sebelumnya. Jadi ini sejauh ini seharusnya masih bisa dijadikan momentum yang positif buat SMA. Nah, yang terakhir kalau untuk MTek, sebenarnya tidak ada sesuatu yang signifikan terhadap MTek, karena kita melihat tesis kita mengenai MTek yang memang portfolionya itu banyak saham-saham yang berhubungan dengan teknologi, ada Bukalapak, terus ada juga Superbank, ada juga video yang memang dimiliki melalui si SMA, dan beberapa perusahaan yang lainnya yang berhubungan dengan teknologi. Kita bilang pada saat itu ketika kita update di 18 Juli dan terakhir kita update lagi tanggal 7 Agustus, kita melihat bahwa kalau keadaan globalnya ini memang arahnya ke pemangkasan suku bunga, emiten seperti MTek yang akan diuntungkan dari keadaan tersebut. Ingat ya my friends ya, ketika kita ngomong saham teknologi, ceritanya ini agak berbeda kalau kita bandingkan dengan tahun 2021. Karena pada saat itu ketika rally, semua saham teknologi, mau itu untung, mau rugi, yang penting saham teknologi semuanya naik. Tapi kali ini berbeda. Perusahaan-perusahaan yang memang secara keuangannya bertumbuh dan memang dipastikan cash flow-nya menuju positif atau dia sudah laba, itu yang akan lebih mendapatkan perhatian pasar. Nah, seperti yang kita sebutkan sebelumnya, MTek menjadi salah satu yang perlu diperhatikan pada saat itu. Nah, saya sebenarnya sekarang cuma mau update bahwa MTek ini kan naiknya udah kenceng banget ya, my friends. Dari 18 Juli kita update, itu masih di kisaran 530-540-an, sekarang udah 960, my friends. Jadi hampir 100% dalam hitungan satu bulan. Saya cuma mengingatkan bahwa ada resiko kena unusual market activity nih, my friends. Karena jujur aja, fundamental bisa kita prediksi, technical bisa kita cek ya kira-kira supply sama demand-nya seperti apa. Tapi apakah emiten ini akan disuspend atau tidak, ini agak susah nih kita prediksi. Jadi kalau saat ini yang kita mesti perhatikan adalah kenaikan yang signifikan. Apabila hari ini berlanjut kenaikannya, terbuka lebar, MTek ini bisa nanti kena UMA ya. Jadi my friends harus perhatikan buat yang belum punya sahamnya.